Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat suara Kolbu Media. Di sini saya hanya ingin membagikan ataupun men-share sebuah pengalaman pribadi. Yang pengalaman pribadi ini saya dapatkan dari seorang anak indigo yang punya kemampuan khusus bisa melihat makhluk-makhluk ataupun dimensi lain yang tidak bisa kita lihat pada umumnya. Awalnya adalah saya sendiri sangat tertarik sekali dengan hal-hal gaib ataupun hal-hal mistis. Namun sudah banyak saya belajar ke sana kemari, berguru ke Padepokan satu dan ke Padepokan yang lainnya. Saya belum pernah mendapatkan apa yang saya harapkan. Hanya cuman peningkatannya sebatas bisa merasakan ataupun melihat secara samar ya. Singkatnya adalah waktu itu saya ikut di sebuah forum anak-anak indigo, kumpulan anak-anak indigo. Namun saya tidak bisa sebutkan forumnya apa ya, karena itu forum yang rahasia dan tidak semua orang bisa bergabung di forum tersebut. Jumlah anggotanya sendiri tidak lebih dari 60 atau 70 orang, saya lupa karena sudah lama. Dan singkat ceritanya lagi, saya menjalin pertemanan dengan salah seorang anggota forum tersebut, dan yang memang saya juga banyak berdiskusi, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Nah, kemudian beliau tahu apa yang saya maksud. Nah, yang herannya lagi adalah sebelum saya ingin bertanya dengan beliau itu tentang masalah membuka indera keenam, dia juga sudah sebutkan gitu. Sebenarnya cakra ataupun pusaran titik latoib gaib yang ada di tubuh saya ini sudah hampir semuanya terbuka, hanya saja kurang maksimal. Nah, untuk memaksimalkan tersebut, untuk membukanya dengan baik, perlu terus dilatih dengan zikir yang benar-benar tenang, benar-benar rileks, dan penghayatan yang harus bukan sekedar kusuk ya, tapi benar-benar dari relung hati. Nah, waktu itu dia langsung mengijazahkan zikir ini, dan hanya saja beliau nitip pesan tidak untuk digunakan ke hal-hal yang negatif. Nah, mungkin bagi kawan-kawan semua di antara Anda mungkin juga sudah pernah ada yang mendengar ataupun mengetahui doanya ya, karena saya sendiri lihat di Google juga ada juga seperti itu. Nah, cuman caranya mungkin masih pada bingung gimana caranya. Nah, jadi singkatnya lagi adalah dia ngijasahin. Yang bunyi doanya adalah, dan nanti bisa juga kawan-kawan semua amalkan ataupun zikirkan ya, bisa dicatat. Bismillahi rahmatal ghaibah wassamawati wal ard Allahumma juz alaikal basor. Nah, doa inilah yang diijazahkan teman indigo saya ini untuk membuka mata batin ataupun kemampuan indera keenam saya. Lalu bagaimana caranya? Caranya di sini adalah kita menjalankan selama 7 Senin 7 Kamis dengan tebusan puasa Senin Kamis. Puasanya bebas, maksudnya bebas, boleh makan yang bernyawa, boleh makan daging, boleh bebas. Pokoknya puasa sunnah niatkan untuk mengharapkan ridho Allah dan supaya hidup kita mendapat keberkahan dan curahan nikmat dan rahmatnya. Hanya itu ya, tidak untuk niat menguasai ataupun mengamalkan doa ini. Nah, lalu setiap harinya, setiap malam kita membaca doa tersebut ya, Bismillahirrahmanirrahim wassamawati wal ard Allahumma juz alaikal basor, seikhlasnya. Terlebih di waktu malam Selasa, satu hari setelah kita puasa Senin, dan malam Jumat setelah kita puasa Kamisnya ya, itu sebanyak-banyaknya seikhlasnya. Kita sanggupnya 100 ya 100, sanggupnya 1000 ya 1000. Kalau di hari-hari lainnya yang hari Selasa, Rabunya itu
atau Sabtu dan Minggunya ya, di luar hari yang tidak kita puasa, itu bebas dijalankan. Mau 100, mau 10, mau 11 boleh, bebas kalau yang hari-hari yang biasanya. Hanya khusus di malam setelah kita puasa tersebut diperbanyak. Yang kemudian adalah boleh dilakukan lagi ditambah sholat hajat khusus, yakni 4 rakaat. Yang kita tahu kan biasanya 2 rakaat ya, yang ini harus 4 rakaat. Yang pertama sama ya, itu 2 rakaat 1 salam. Bacaannya surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 10. Terus yang kedua Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 20, salam. Kemudian berdiri lagi, surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Ikhlas 30. Yang kemudian yang keempatnya, rakaat keempatnya, rakaat kedua yang kedua kalinya, Al-Fatihah dan Al-Ikhlasnya 40. Jadi kalau dijumlahin keempat rakaat tersebut, surat Al-Ikhlasnya itu 100. Nah kemudian kita baru mulai zikirkan ataupun membaca doa tersebut sebanyak-banyaknya atau seikhlasnya. Kalau dibarengi dengan tahajud, saya rasa pasti lebih baik lagi ya. Nah saya hanya pada saat itu dibarengi dengan sholat hajat. Nah pengalamannya adalah ketika saya mendawamkan doa dan zikir ini, itu banyak yang unik-unik ya, termasuk saya mendengar suara-suara yang nggak lazim, aneh ya, artinya kita nggak tahu ada di mana suara-suara tersebut, yang pastinya suaranya terdengar jelas tapi nggak ada wujudnya ya. Kemudian saya mendapatkan isyarah-isyarah dari mimpi itu sering sekali, misalnya kayak mau ada bencana ataupun mau ada musibah ataupun ada kejadian, itu saya sering mendapatkan firasat-firasat seperti itu. Dan yang paling ini lagi, yang paling nggak enaknya cuma satu, kalau semisalnya itu mau terjadi dengan keluarga, semisalnya ya ada keluarga yang mau ada masalah ataupun terkena musibah, oh itu aduh, kepala sebelah kanan itu rasanya seperti kena pukul ya, itu seperti kayak ngode keras ya, bakal akan ada sesuatu yang terjadi. Nah sewaktu itu sempat terjadi dengan mertua saya ya. Satu hari sebelum meninggal mertua saya itu saya ya seperti itu terjadi, seperti kayak migrain parah. Kalau ini ya, saya coba berobat, saya juga minum apa segala macam, itu nggak turun-turun. Terakhir saya coba tenangin, saya zikir, saya rileks, dan itu hilang sendiri. Tapi di batin sudah kayak terlihat gitu ya, bakal akan ada sesuatu yang terjadi. Nah rupanya benar, nggak lama ya itu dapat kabar mertua saya meninggal dunia. Nah seperti itulah yang akan terjadi. Nah kalau kita mau sakit juga, saya biasanya kalau mau sakit itu di mimpi itu didatengin sama sosok yang seperti saya. Nah itu kurus gitu, kelihatan lesu, kelihatan kayak kurang kurang sehat gitu ya. Wah ini bisa jadi alamat pertanda saya mau bakal sakit. Atau kalau saya mau dapat rezeki yang baik atau usaha yang saya kerjakan akan tercapai, itu biasanya juga sama seperti itu. Di mimpi saya ketemu dengan diri saya itu wujudnya kulitnya bersih, gemuk, senyum gitu ya, pokoknya seger lah ngelihatnya. Itu biasanya akan ada pertanda seperti itu. Nah intinya dari ini banyak hal-hal yang mungkin nggak bisa saya sebutkan. Nah makanya saya bagikan ini kepada kawan-kawan semua dengan catatan tidak untuk hal-hal yang negatif, termasuk untuk memanggil jin-jin yang nggak tentu ya, karena ini juga bisa digunakan, ataupun untuk memuja kerajaan-kerajaan bangsa halus ya, meminta sesuatu dengan mereka. Nah ini tidak saya anjurkan, dan kalau itu terjadi ya semoga Allah menjadi saksinya, itu bukan yang niat saya mengijazahkan amalan ini. Jadi doa ini pun sudah dititipkan, artinya boleh diijazahkan asal digunakan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, agar kita semakin yakin, semakin beriman, semakin bertakwa bahwasanya gaib itu memang benar-benar nyata dan ada. Ya kemungkinan setiap orang akan berbeda-beda hasil ataupun
yang didapat pengalamannya. Nah, saya nggak bisa sebutkan ya karena beda-beda mungkin setiap orangnya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Bagikan videonya kepada kawan-kawan lain dan semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.